Oke, saya mau langsung lanjut ke Bang Arya. Tadi ada pertanyaan saya menggantung. Bang Arya, kalau kita lihat kedatangan tim Israel ke Indonesia kan ini sebetulnya bukan kali pertama ya. Di cabur waktu itu bulu tangkis sudah pernah ada, terus kemudian pesepeda juga ada. Tapi kenapa kemudian baru ini? Tadi Mas Andika sempat menyampaikan bahwa ini ada unsur politis di balik penolakan ini. Kalau Bang Arya melihat itu juga nggak sih? Enggak sih ya, kalau kita lihatnya enggak, karena hubungan semua baik. Ya. Jadi Pak Erik juga hubungan baik dengan Bu Mega, PDIP, itu baik semua, nggak ada sesuatu yang masalah lah gitu ya. Jadi kalau kita lihat lebih kepada memang sikap teman-teman PDIP aja terhadap situasi ini, dan membaca bahwa ini masalah ideologis atau apa ya saya nggak paham juga. Tapi yang saya baca seperti itu. Tapi yang pasti Mbak ya, yang nanti kita bahayanya lah pengucilan terhadap satu sepak bola nih. Karena apa? Nanti Bang Toel yang detail lah mengenai itu ya. Tapi saya cuma lihat besarannya. Oke. Maka kemungkinan kita mau mengajukan jadi tuan rumah Piala Dunia yang senior udah berat, nggak mungkin lagi. Maka kita sampai kapanpun nggak akan bisa lagi jadi mengajukan jadi tuan rumah Piala Dunia. Oke. Nah, masih belok ke cabur lain. Artinya Olimpiade, Israel kan diakui juga sebagai salah satu negara di Olimpiade. Akibatnya kita pun tak bisa juga nanti mengajukan ke Olimpiade. Nanti IOC emang percaya, loh kamu kemarin aja nanti bisa terima nggak? Artinya kita tak bisa lagi menjadi mengajukan diri, kita ragu mengajukan diri untuk jadi Olimpiade. Oke, itu konsekuensinya. Nanti kita bahas, tapi saya mau fokus dulu tadi soal apa yang disampaikan oleh Mas Andika, Bang Arya. Anda nggak melihat bahwa tadi kan Bang Arya sendiri yang mengatakan bahwa sebetulnya beberapa tahun yang lalu ini sudah kepala daerah sudah mengetahui bahwa wilayahnya ini akan digunakan gitu loh sebagai venue, dan juga akan ada kedatangan dari timnas Israel. Tapi kenapa kemudian ini ada penolakan ya, di saat ini? Ya itu saya. Anda nggak melihat itu ada suatu hal yang janggal? Ya, kita bingung. Kami kan penyelenggara ya, nggak mau jauh-jauh masuk ke arah arena politik. Kita kan cuma pengen main bola gitu ya. Kita cuma pengen main bola ini. Jadi gimana supaya kita menyelenggarakan dengan baik, tapi tiba-tiba ada penolakan, ya kita juga bingung. Apalagi penolakannya pas hanya drawingnya tanggal 31. Penolakannya sekitar nggak seminggu gitu. Kan artinya semua persiapan udah dibuat, semua venue udah disiapin, hotel juga udah disiapin, semua udah siapin loh. Kan nggak ada ini, semua itu kan. Apalagi kemarin kan FIFA bilang ya udah vendor-vendor tarik. Ya udah kita tarik tuh mas vendor gitu. Jadi semua berubah ini. Jadi itu yang membuat kita artinya ya kita nggak bisa paham juga kenapa tiba-tiba. Gitu. Oke, tapi kalau dari apa yang terjadi sampai saat ini, Bang, exit strateginya bagaimana gitu? Karena gini, stakeholdernya kan banyak ya. Ada FIFA, kemudian ada pemerintah, ada juga masyarakat yang punya suara gitu. PSSI di sini posisinya bagaimana nih, Bang? Makanya kami akan berhubungan dengan yang namanya Menpora dan Kemenpora yang memang menaungi Inafok juga di sini. Kemudian kami akan bicara juga dengan Pak Erik, itu akan bicara dengan Menlu, karena beliau yang berhubungan dengan diplomasi politiknya. Nah, setelah itu kita Pak Erik juga akan bicara, menyampaikan hal ini ke Pak Jokowi. Kemudian beliau akan inisiatif untuk ke FIFA gitu, untuk melakukan lobby terhadap FIFA untuk ini gitu, menceritakan bagaimana situasi. Oke, gitu. Bang Toel ya. Win-win solutionnya apa, Bang? Kok kayaknya kan pelik ya. Sepertinya permasalahan ini saya nggak tahu apakah pernah ada ada isu seperti ini di negara lain atau tidak. Kemudian win-win solutionnya seperti apa kalau misalnya udah kayak gini? Seingat saya enggak ya, untuk sebuah negara yang ditunjuk host untuk level Piala Dunia lalu ada kisruh semacam ini, seingat saya enggak. Sejauh ingatan saya. Yang saya mau kasih gambaran begini loh dalam sepak bola. Event paling ultimate olahraga itu Piala Dunia kan, yang senior gitu. Harganya pun paling mahal lah, jauh melampaui Olimpiade dan sebagainya. Sejarahnya dari tahun 30. Tetapi dalam perkembangannya kan di tahun 70-an FIFA menganggap bahwa dia nggak bisa cuma punya Piala Dunia yang senior aja yang utama, tapi dia harus mikirin developmentnya sebagai stepping stone-nya gitu loh. Jadi sepak bolanya akan terus menjadi olahraga global dan nomor 1. Maka sejak tahun 77 Piala Dunia U20 ini mulai. 77. Jadi dalam konteks Piala Dunia, FIFA itu membuat U17 dan U20 sebagai development. Nah, di posisi ini, di dua event ini,
Kan ada orang bilang nggak seksi, salah itu. Buat negara-negara yang nggak pernah lolos ke Piala Dunia U20, ruangnya dibuka di sini. Makanya kita bisa jadi tuan rumah. Kalau kita ngajuin tuan rumah Piala Dunia yang utama, pasti nggak akan dititik dulu. Karena kita nggak pernah lolos Piala Dunia kan. Beda dengan Jepang, Korea yang udah langganan. Iya. Jepang dari 98, Korea dari 86 kan Piala Dunia. Tapi Indonesia nggak pernah. Maka kalau kita lihat Piala Dunia U20, negara Asia yang pernah jadi tuan rumah itu ada kurang lebih 7 negara. Malaysia itu tahun 97 jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Nah, dengan standar itu, FIFA itu punya standar dalam pengelolaan Piala Dunia, termasuk yang level U20. Sekarang kalau yang senior, drawingnya itu 6 bulan sebelum kick off loh. Nah kalau yang ini kan 50 hari sebelum kick off. Karena banyak hal terkait drawing itu. Oke, Bang, Bang Toel. sorry. Bang, kalau dari beberapa bacaan kan sudah ada beberapa analisis ya mengenai kalau misalnya Ya. FIFA akhirnya nge-ban Indonesia gitu ya. Ini kan kejadian sama dengan beberapa tahun yang lalu. Bisa dikatakan industri sepak bola mati. Collateral damage kalau menurut saya sih. Jadi satu, ketika kita kehilangan eventnya misalnya ya, naga-naganya, tanda-tandanya, kita di ujung tanduk kehilangan event, ini aja akan jadi olok-olokan, terus terang aja. Kalau Bang Arya nanti meeting ketemu dengan rekan-rekan di AFC atau di AFF, mungkin di depan mukanya enggak gitu, tapi sebetulnya kita diketawain. Oke. Punya barang bagus, lu lewat di ujung gitu loh. Nah, ini menarik Bang Toel. Collateral damage itu buat sepak bola keseluruhan ya nanti Ya. Kalau kita tambahan kena sanksi di bench gitu loh. Oke, itu sanksi ya apa namanya konsekuensi yang akan kita dapatkan. Ya. Tapi begini, kalau kita bicara soal opsi, sebenarnya kan berbagai macam opsi sudah muncul ke permukaannya. Tapi mungkin nggak sih kita mengambil opsi misalnya kalau kita berkaca waktu pas Rusia waktu itu di Olimpiade Tokyo kan 2020 itu kan tidak menggunakan Itu soal bendera. doping tapi. Iya, soal doping. Tapi bisa nggak hal itu diterapkan juga misalnya tidak menggunakan bendera, kemudian juga tidak ada lagu kebangsaannya, itu bisa tidak diterapkan juga? Saya pesimis FIFA dan Israelnya akan menerima. Oke. Artinya opsi itu kecil permintaan ya? seperti itu. Opsi itu kecil ya peluang itu ya? Menurut saya kecil persentasenya. Oke, karena ada penolakan Ya. dari Israel juga dan FIFA ya berkaitan dengan itu. Ya itu kan apakah diterima oleh FIFA dan Israel belum tentu juga kan. Oke, saya mau terakhir mau ke Mas Andika, mungkin tadi menyambung yang disampaikan oleh Bang Arya. Bang Arya membantah dan ya urusannya hanya bola saja gitu. Jadi indikator tadi analisa Mas Andika dari mana? Kalau saya melihat ini Bang Arya, sulit memisahkan pernyataan PDIP bukan sebagai isu politis. Yang pertama ini tahun politik, yang kedua yang menyampaikan partai politik. Ya. Sudah jelas ini isu politik gitu ya. Perkara latar belakangnya adalah permasalahan, misalnya permasalahan elektoral ataupun permasalahan tentang memperjuangkan ideologi Bung Karno gitu ya. Itu juga bagian dari politik karena personal is politics gitu kan. Misalnya Bu Mega punya keinginan menegakkan ideologi Bung Karno, itu pun juga bagian dari upaya memperjuangkan agenda politik PDIP gitu ya. Tetapi yang ingin saya soroti gini ya, saya ingin mencoba menempatkan permasalahan menjadi tuan rumah ini sebagai salah satu national interest kita, ya, sebagai kepentingan nasional kita. Jadi kalau saya melihat polemik ini juga lahir ada ketidaksinkronan dalam mendefinisikan national interest. Ya, bagaimanapun Pak Jokowi sebagai pemerintah sudah mendefinisikan bahwa menjadi tuan rumah adalah bagian dari kepentingan nasional yang harus diperjuangkan secara bersama-sama, gitu ya. Nah, mungkin ada komunikasi yang belum rapih ya antar stakeholders bangsa ini dalam mendefinisikan national interest ini. Kalau ini sudah dipandang sebagai national interest, saya pikir pasti ada jalan keluarnya, ya, untuk tidak tetap konsisten dalam memperjuangkan agenda politik luar negeri membebaskan Palestina dan juga menjadi tuan rumah Piala Dunia umur 20 ini. Dan ini harus ditempatkan secara bersama-sama oleh para pemangku kepentingan di level elit. Bang Arya, terakhir, masih optimis Piala Dunia U20 terus dilakukan di Indonesia? Ya, semoga. Tapi dengan kondisi seperti ini kan, kemarin kita ada agak lega lah karena kemarin FIFA masih ngecek lapangan kita. Tapi ini dengan nggak adanya kepastian kapan drawingnya, di mana tempatnya, ini kan mundur semua. Negara-negara lain pun yang jadi peserta kan jadi tanda tanya. Ini udah waktu tinggal berapa hari lagi. Memang ini ya tanggal 31 kan baru 50 hari ya. Itu pun udah seperti itu ya. Bagi mereka ini tentunya akan dipertanyakan gitu. Apalagi belum ada FIFA resmi mengatakan di mana gitu. Lokasinya di mana, apa semua belum ada nih. Jadi kita masih nunggu gitu. Jadi optimis sih pengen.
Tapi ya kita usahalah lobby dulu gitu supaya bisa dilakukan seperti itu. Iya, gitu. Erick Thohir juga rencana akan Bertandang berkunjung ya ke markas FIFA. Nanti kita akan tunggu. ikhtiar yang dilakukan oleh PSSI. Iya. Oke, terima kasih Bang Arya, Bang Toel terima kasih, Mas Andika terima Terima kasih. kasih. Terima sudah kasih hadir banyak bersama semuanya. kami.